Duduk, nggak sopan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini, di malam kelahiran siapa anak-anak? Nabi Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Tahun berapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir? Tahun Gajah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak santri Al-Kausar yang senantiasa dimuliakan, insya Allah membanggakan orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sama-sama hadir di sini, sama-sama menjadi saksi atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan dalam hati kita bahwa memperingati kelahiran Nabi bukan hanya sekadar pesta meriah, tetapi adalah bagian daripada wujud ekspresi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad? Nah, kita semua harus punya rasa cinta. Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang harus diutamakan. Harus lebih cinta, melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita, melebihi cinta kita kepada saudara-saudara kita. Kecintaan kita kepada Nabi SAW akan membawa kita semua insya Allah ke dalam surga atas syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah lah yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yatlu alaihim, untuk membacakan ayat-ayat Allah yang pertama. Yang kedua, wa yuzakkihim, untuk mensucikan atau untuk membersihkan hati mereka, yaitu umat. Kemudian setelah itu wa yu'allimul kitaba wal hikmah, baru kemudian Allah mengajarkan kepada kita pemahaman kepada kitab Allah Al-Quran dan kemudian as-sunnah. Jadi urutannya adalah membaca Al-Quran,
atau bacakan Al-Quran. Yang kedua adalah sucikan mereka, ya, bersihkan mereka. Yang ketiga baru nanti akan terbit pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Nah, 3 langkah, ya, yang dengannya Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran, kemudian membersihkan jiwa yang dikenal dengan akhlak atau adab. Kemudian baru insya Allah dengan Al-Quran, dengan adab, dengan akhlak, kita bisa mencapai pemahaman terhadap kitabullah, Al-Quran dan as-sunnah terhadap agama kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pengajaran kita semua, ya, terhadap anak-anak kita, pendidikan kita terhadap anak-anak kita, fokuskan pertama kali adalah kepada Al-Quran, ya, kepada Al-Quran. Ajarkan dia membaca, ajarkan dia untuk membaca, ajarkan dia setelah pandai membaca juga diiringi dengan pelajaran budi pekerti, akhlak, adab. Bagaimana cara mereka bersikap kepada Allah sebagai Tuhannya, bersikap kepada nabinya, bersikap kepada sesama kaum muslim, dan bersikap kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah. Ya, jadi banyak. Jadi kita belajar bagaimana setelah belajar Al-Quran, anak-anakku, ya, kita harus barengkan. Kita harus samakan persepsi kita setelah belajar Al-Quran. Sekaligus kita harus belajar adab, belajar akhlak. Ya, belajar akhlak bagaimana bersikap kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah sesembahan kita. Ya. Ingat. Ya, Allah. Setelah mengenal Allah, maka kita harus mengenal apa? Al-Quran sebagai wahyu Allah, pedoman daripada Allah untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Harus kenal dengan Al-Quran. Setelah itu harus kenal dan mencintai nabinya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menimbulkan kecintaan, bukan hanya sekadar kemeriahan. Menimbulkan kecintaan juga berbarengan dengan loyalitas. Ya. Dengan loyalitas kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW harus dibarengi dengan loyalitas kita untuk membenci, untuk membenci siapa? Orang yang menghina, melecehkan Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak bisa tidak. Karena dengan mencintai Nabi, ketika Nabi kita yang kita cintai dihinakan, dilecehkan, dijatuhkan martabatnya, maka sikap kita juga harus membela karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Tapi kita harus juga bersikap baik kepada siapa yang tidak menghinakan Nabi kita. Jadi kita boleh berbuat baik, sangat boleh berbuat baik dengan siapapun. Ya, dengan siapapun kita harus berbuat baik. Tetapi kita juga harus tunjukkan sikap kita bahwa kita tidak suka kalau ada orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kadar iman kita. Kecintaan juga harus tumbuh. Rasa ketidaksukaan kepada orang yang menghina orang yang mencintai, yang kita cintai. Jangankan Nabi kita, anak-anakku, jangankan Nabi kita. Bapak ingin tanya kepada kalian, kalau ibu bapak dilecehkan, ibu bapak kamu dilecehkan, ibu bapak kamu dihina, kamu mau membela mereka? Mau? Kamu mau membela mereka? Demi kemuliaan orang tua kalian? Apalagi untuk kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ya kita datang ke sini untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dengan kecintaan itu beliau kenal kita, beliau dekat dengan kita, dan insya Allah akan memberikan syafaat kita. Insya Allah kita semua yang di sini masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi insya Allah kecintaan harus dibayangi dengan loyalitas. Tidak mungkin ada orang yang merasa cinta kepada Rasulullah kemudian dia dihina, dia disakiti, dia dilecehkan, dia direndahkan martabatnya. Hati ini tidak bergolak, hati ini tidak sakit, ya, hati ini menjerit, bergolak dada kita, darah kita ketika ada seseorang, ada sesuatu yang menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, siap memuliakan Nabi kita Muhammad. Siap membela dia. Siap, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, tadinya kami ingin mengadakan sekedar untuk rekreasi, ya, kreasi daripada santri-santri, tapi alhamdulillah anak-anak punya nilai semangat yang luar biasa. Ibu-ibu, inilah nilai pendidikan yang kita tanamkan, bahwa bukan hanya belajar Al-Quran, tapi insya Allah juga kita akan ajarkan adab dan akhlak dan juga kemandirian. Ya, jadi semua ini adalah kreasi anak-anak. Ya, dari semua yang menyiapkan adalah anak-anak. Semua yang pasang balon anak-anak, termasuk yang niup, ya, termasuk yang mindahkan sepeda saya, semuanya perabotan sini anak-anak. Yang nyapu, yang ngepel adalah anak-anak. Kalian mau melakukan itu? Ikhlas? Kalau kalian mau, kalau kalian ikhlas, harus lebih mau dan harus lebih ikhlas lagi kalau kalian membantu ibu bapak kamu di rumah. Siap? Betul, siap? Yang tadi ngepel siapa? Yang tadi ngepel? Alkis. Ya, besok harus bantu ibunya ngepel. Yang nyapu tadi siapa? Jija. Yang lain selain Jija, semuanya yang nyapu besok ada tugas dari rumahnya untuk menyapu pagi-pagi, sapu dan ngepel. Ya? Yang nyiapin makanan siapa? Oh, di sini. Yang nyiapin makanan? Aku sama Ica, Pak. Besok kalau ibunya kenapa-napa, ibu silakan suruh anaknya untuk menyiapkan hidangan makan malam. Ya. Kalau tidak menyiapkan, minimal harus mencucikan piring setelah makan. Siap? Siap, ya. Insya Allah. Yang gelar karpet siapa? Yang nunjuk gelar karpet siapa? Besok kalau ada acara di rumah, ada pengajian ibu-ibu di rumah, nah, pasukan gelar karpet siap, oke? Siap. Ya, sekarang yang niup balon siapa? Ya, insya Allah ya, semua nanti berpartisipasi ya. Jadi siap ya, semuanya dikerjakan oleh kalian, maka kalian juga harus bantu ibu bapak kalian. Ibu bapak kalian adalah orang yang telah berjuang untuk kalian. Ibu bapak kalian adalah yang terbaik untuk kalian saat ini. Maka pengabdian terbaik tidak lain adalah pengabdian kepada ibu dan bapak. Siap semuanya untuk mengabdi? Siap? Siap. Saat ini silakan datang ke ibu bapak kalian, cium tangan mereka, cium pipi kanan mereka. Siap? 1, 2, 3, kerjakan. Mana ibunya, mana bapaknya? Dipeluk ibunya. Ayo dicium tangannya, dipeluk ibunya ya. Ayo Moreno.
Nah, dicium lah ya pipi kanan kiri dong. Masa sebelah doang? Nih, Akmal udah? Udah. Ya. Ma bapaknya udah, bapaknya. Yang ada bapaknya dicium juga bapaknya, jangan ibunya doang. Udah, bapaknya udah dicium. Ya, kalau sudah kembali lagi. Ya, alhamdulillah. Ada seorang sahabat namanya Aqra. Dia kemudian berhadapan dengan Rasulullah SAW untuk menanyakan tentang suatu masalah. Suatu ketika di saat itu Nabi kita Muhammad SAW kedatangan cucunya, ya. Sebagian mengatakan Hasan atau Husain. Pada saat itu Nabi SAW mencium cucunya. Kemudian Aqra berkata kepada Nabi kita Muhammad SAW, aku punya anak 10, tapi belum pernah aku mencium mereka. Maka kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mencintai maka dia tidak akan dicintai. Siapa yang mencintai makhluk di bumi maka insya Allah dia akan dicintai makhluk langit. Siapa? Malaikat. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kasih sayang orang tua, kecintaan anak kepada orang tua adalah bagian daripada sendi kehidupan yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Jadi kalian yang saat ini belum terbiasa atau mungkin sudah luntur kebiasaannya, maka jangan pernah ditinggalkan lagi saat ini. Siap semuanya? Ya, kalau pergi kemana-mana, keluar rumah, ingat, katakan kepada orang tua, saya pergi ke sini, saya pergi ke sana. Kemudian ambil tangannya, cium. Ya, kalau perlu cium pipinya. Ibu bapak juga ingin saya sampaikan, jangan pernah tinggalkan cium anaknya. Peluk bapak kepada anak adalah menambah rasa percaya diri kepada anak. Pelukan seorang bapak kepada anak akan menambah percaya diri kepada anak. Pelukan ibu kepada anak akan menimbulkan cinta kasih anak, insya Allah. Maka anak yang jarang dipeluk oleh bapaknya, insya Allah kurang pedenya. Tapi kalau dia dipeluk, dia akan pede, percaya diri. Dia akan percaya menatap kehidupan masa depannya. Anak yang tidak pernah dipeluk ibunya, maka boleh jadi dia tidak akan atau kurang kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Maka saat ini bapak ibu harus peluk anaknya, cium dan peluk. Jangan pernah malu. Ya, ini kami amalkan. Ya. Kepada saya sendiri yang sudah seusia seperti ini, ibu bapak kami kebetulan pas datang, ya, kami biasa. Walaupun sudah seperti ini, kami ketika datang kami pasti mencium tangan ibu, jangan ayah. Kemudian kami peluk, kami cium. Bahkan kadang-kadang kita lomba-lombaan cium. Kadang saya ingin mencium bapak saya lebih dulu mencium saya. Ya. Saya ingin mencium ibu saya lebih dulu mencium. Nah, itu untuk menimbulkan kepercayaan diri dan cinta kasih. Jadi ibu, sebesar apapun anak ibu, dia tetap anak. Bapak, sebesar apapun dia tetap anak. Ya. Jadi jangan yang perempuan merasa malu. Ya, ada kisah juga, pengalaman pribadi. Ya, karena tidak terbiasa, tapi akhirnya menjadi biasa juga. Harus. Ya. Dulu saya cerita saja sama
Bundeng. Hanya sekedar mencium tangan orang tua, tapi gregetnya akan kurang. Maka coba ketemu orang tua, jangan hanya mencium tangan, tapi peluk dan kemudian cium, maka akan berubah. Kasih sayang itu akan bertambah, kepercayaan diri akan bertambah. Anak tetap akan anak, ibu tetap akan menjadi ibu, bapak akan tetap menjadi bapak. Ibu dan bapak adalah surga dan neraka anak-anak ibu dan bapak semua. Anak-anakku, surga neraka kalian adalah ada pada ibu dan bapak kalian semua. Siap? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Maka cintai ibu. Siap? Cintai ibu. Siap? Cintai ibu. Siap? Cintai bapak. Siap? Bapak cukup sekali aja ya, Pak. Jangan iri, ya. Nah, insya Allah, ya. Tapi walaupun bapak cuma sekali, kalian adalah anak dari bapak kalian. Ya, ibu kalian boleh punya kasih sayang, tapi kepemilikan adalah milik bapak. Saya ingin membela diri juga, Bu. Maka nama kalian adalah nama bapak. Ya. Nah, Raidan, ayahnya siapa namanya? Duki. Nama lengkapnya? Mas Duki. Jadi nama Raidan siapa? Nama Raidan lengkap siapa? Oleh tambahin Bin, nama bapak. Namanya Duki. Raidan, Muhammad Raidan. Ah, itulah jadi Raidan anak dari bapak. Itu harus Bambang Indarto bin Sunaryo. Jangan malu untuk menyebutkan nama bapak. Ya, dan kalian tidak boleh menghina bapak dari teman kalian. Siapa yang menghina teman nama bapak dari teman kalian, maka sesungguhnya kalian menghina bapak kalian sendiri. Ya, Adi kalau menghina bapaknya Raidan, maka Adi sama juga menghina bapak Adi sendiri. Mau nggak menghina bapak Adi sendiri? Enggak. Mau nggak? Enggak, ya. Maka tidak boleh menghina ya bapak sendiri. Caranya adalah jangan menghina bapak orang lain. Jangan ya bercanda dengan menyebut nama bapak. Siap semuanya? Siap, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa kita sampaikan kecuali hanya seperti ini, ya, untuk membina akhlak mereka. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu semua, saya ingin tanya kepada ibu semua. Ibu bapak rela anak ibu bapak semua kami didik di sini? Insya Allah kerelaan bapak dan ibu insya Allah akan menjadi bagian daripada tanggung jawab pribadi kami, ya, tanggung jawab kami terhadap masyarakat kami. Ingat, saya ingatkan kembali lagi, ya, kepada ibu dan bapak bahwa apapun yang ada di sini, kalian belajar di sini, ya. Kami tidak pernah sepeser pun akan meminta gaji, tidak akan meminta, ya, untuk membayar kami. Insya Allah cukuplah Allah buat kami. Doakan saja. Kalaupun ibu memberi maka kami tidak melarang, tapi kami tidak ingin kalau pemberian itu adalah untuk membayar, karena ini bukan untuk bayaran. Kami tidak ingin itu. Kalau kalian ingin menghadiahkan silakan, tidak pun tidak apa-apa, ya. Jangan sampai memberatkan. Kalau ada acara seperti ini bisa mau nyumbang silakan, tidak juga tidak apa-apa. Jangan berkecil hati. Yang tidak menyumbang silakan datang. Apapun
ya, karena ini adalah unsur syiar agama kita untuk memuliakan meninggikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, dan insya Allah untuk memberikan motivasi terbaik untuk anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah salam, ya, pada kesempatan ini ya kami atas nama pribadi Bambang Indarto, ya, pembina, dan juga Ibu Neng Sumarani, ya, kami memohon maaf jika dalam pemberian nilai-nilai pendidikan kepada anak-anak Bapak Ibu, ya, kami ada kurangnya, ada salahnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu siap menerima maaf kami. Bapak Ibu siap menerima maaf kami? Insya Allah, ya, ridho Ibu, pemaafan Ibu, insya Allah menjadi ketenangan bagi kami semuanya. Dan kami sama-sama, ya, kita sini insya Allah menjadi saksi malam ini, dan insya Allah pada malam ini kita semuanya berbahagia di malam kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.